Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sedang membahas tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah asma was sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan penyimpangan tentang asma was sifat. Yang pertama adalah at-ta'til. At-ta'til artinya menolak atau mengingkari. Menolak atau mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengimani atau menolak kalau Allah itu di atas, menolak kalau Allah itu memiliki sifat wajah, Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Nah, itu ditolak sama mereka. Kemudian yang kedua adalah at-tahrif. At-tahrif artinya apa kemarin? Menyelewengkan. Nah, menyelewengkan artinya menyelewengkan maknanya ke makna yang batil. Tangan diselewengkan artinya menjadi kekuasaan. Istiwa yang seharusnya maknanya adalah tinggi di atas, diselewengkan menjadi istaula, menguasai, dan yang semisal dengannya. Dan sudah kita sampaikan, tahrif itu kata mereka yang melakukan tahrif ini, mereka mengatakan, oh enggak, kita enggak melakukan tahrif kok. Yang kita lakukan adalah apa? Takwil. Mereka menamai diri mereka dengan ahlut takwil, karena takwil ini memang maknanya positif. Berbeda dengan tahrif. Kalau tahrif ini maknanya pasti negatif. Mereka pingin supaya manusia itu menerima mereka. Kita ini takwil, bukan tahrif. Sudah kita sampaikan juga, kalau takwil itu maknanya positif, karena Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas supaya menjadi orang yang pandai dalam takwil Al-Quran. Maka takwil di situ artinya apa? Tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudian juga takwil itu bisa berarti maknanya adalah kesudahan dari sesuatu. Kesudahan dari sesuatu. Ketika sesuatu itu benar-benar nampak, benar-benar terjadi, maka sesuatu itu disebut dengan takwil. Seperti misalnya Allah mengatakan hal yanzuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasullaha min qabl, dan seterusnya. Apakah yang mereka tunggu-tunggu, yaitu orang-orang kafir, adalah takwilnya,
Maksudnya kan orang kafir itu diancam dengan neraka. Sekarang mereka sudah ngelihat neraka belum? Belum. Apakah yang mereka tunggu adalah neraka itu benar-benar nampak kepada mereka? Baru mereka kemudian mengatakan kalau mereka beriman. Maka takwil di situ artinya apa? Ya, sesuatu yang dijanjikan kemudian nampak terjadi, maka itu disebut takwil. Demikian juga takwil artinya sebagaimana Yusuf alaihi salam ketika dulu waktu kecil Nabi Yusuf bermimpi bertemu dengan bulan dan bintang, matahari, bulan dan bintang sujud kepada Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan, mereka sujud kepadaku. Itu ketika kecil. Tapi ketika Yusuf tumbuh dewasa, kemudian menjadi penguasa di Mesir, maka apa yang dilihat oleh Yusuf itu terjadi, yaitu ketika ayah dan ibunya beserta 11 saudaranya datang ke Mesir, kemudian mereka sujud kepada Yusuf. Wa kharru lahu sujjada. Kemudian Yusuf mengatakan, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Yusuf mengatakan, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu, yang dijadikan nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian takwil itu juga artinya adalah sarful lafzi an dhahirihi. Takwil itu artinya adalah memalingkan sesuatu dari makna yang dhahir. Ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita contohkan kemarin, Belanda menduduki Nusantara selama 300 tahun. Ya, maka kata-kata menduduki, dohirnya itu apa artinya? Dohirnya duduk. Ya, secara dohir duduk artinya seperti yang Anda lakukan ini. Tapi dipalingkan maknanya, duduk di situ artinya menguasai. Yaitu memalingkan makna suatu kata ke makna yang lain yang masih nyambung. Itu disebut takwil. Nah, takwil yang seperti ini ada yang terpuji, yang benar, dan ada yang tercela, yang salah. Takwil yang benar itu apabila ditopang dengan apa? Dalil. Ya, apabila ditopang dengan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, kemudian juga sesuai dengan makna dalam bahasa Arab, maka itu takwil yang benar. Seperti firman Allah, wa idza fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Maka zahir ayat ini adalah membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sebelum atau sesudah? Sudah. Zahirnya? Zahirnya sesudah. Ya. Sesudah membaca Al-Qur'an, zahirnya. Tapi kenapa kita pahami bahwa isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibaca sebelum? Naam, ada dalil yang mendukung, yaitu contoh dari Nabi SAW. Kemudian juga ditopang dengan pemahaman bahasa Arab, bahwa kata kerja fi'il madhi, kata kerja yang lampau, itu juga bisa digunakan untuk fi'il mustamir, kata kerja yang digunakan terus menerus. Artinya setiap kali kau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap kali itu berarti kan berulang-ulang. Nah, itu bisa menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya, dan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Nah, ini takwil yang terpuji, benar. Sedangkan takwil yang tercela adalah takwil yang tidak didopang dengan dalil dan menyalahi aturan bahasa Arab. Ya, seperti istawa ditakwil menjadi istaula. Ya, secara dalil nggak ada yang mendukung. Dari segi bahasa Arab, istawa itu disepakati maknanya adalah ala wartafa, tinggi di atas. Ya, maka takwil yang seperti ini disebut takwil yang batil. Nah, takwil yang batil itulah nama lainnya apa? Tahrif. Ya, makanya mereka nggak mau pakai tahrif, mereka maunya pakai takwil supaya manusia itu senang, lebih menerima kesesatan mereka.
Kemudian kemarin kita sampaikan juga tentang at-tamthil. Ya, at-tamthil artinya adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti seorang mengatakan yadullah ka'aidina. Tangan Allah seperti tangan kami. Ya, kemudian nuzulullah kanuzulina. Turunnya Allah seperti turunnya kami. Ya, ketika menyerupakan seperti ini, maka itu masuk dalam tamthil. Kenapa para ulama kok suka menyebut dengan tamthil, bukan tashbih, padahal maknanya sama? At-tashbih. Ya, at-tashbih maknanya apa? Tamthil sama juga. Tapi kenapa para ulama kok suka pakai yang pertama? Tamthil. Karena kata tamthil itu yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka mereka lebih senang pakai kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah mengatakan tidak ada yang semithil, pakai mithil, bukan pakai syibah, pakai tashbih. Demikian juga Allah mengatakan fala tadribu lillahi al-amthal. Maka jangan kalian mengadakan penyerupaan-penyerupaan, menjadikan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah permisalan yang paling tinggi. Ya, maka lafal yang digunakan adalah lafal yang syar'i. Itu yang lebih dipakai oleh para ulama. Nah, maka ketika Anda menyerupakan tangan Allah seperti tangan kita, pendengaran Allah seperti pendengaran kita, maka ini masuk tamthil, ya, penyimpangan di dalam asma wa sifat. Tapi kalau Anda sekedar menetapkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah punya sifat kalam, berbicara dengan suara yang didengar. Sekedar menetapkan kalau Allah punya sifat-sifat ini, itu tidak dikatakan tamthil. Enggak, justru itu yang benar. Nah, ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah ketika kita menetapkan apa adanya. Allah memang bilangnya dia berbicara, Allah memang bilangnya dia mendengar, Allah memang bilangnya dia punya wajah, Allah memang bilangnya dia punya tangan. Nah, kata mereka, wah berarti Anda ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, berarti Allah sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk kalau kayak gitu. Oh enggak, Allah berbicara seperti itu supaya kita takwil ke makna yang lain. Wah, berarti Allah ini menyesatkan hamba-hambanya. Ya kan? Kalau memang seperti itu, setiap ayat-ayat sifat harus ditakwil, berarti Allah menjebak hamba-hambanya. Maka berarti Al-Quran bukan kitab hidayah, bukan kitab petunjuk, tapi kitab idlal, kitab yang menyesatkan. Ngomong di atas tapi ternyata bukan di atas. Ngomong punya tangan tapi ternyata nggak punya tangan. Wah, ini berarti menyesatkan umat ini kalau kayak gitu. Maka enggak. Ya, Allah berbicara di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang-orang Arab, baik orang Arab yang tinggal di kota ataupun orang Arab Badui. Ya, tahu orang Arab Badui yang kencing di masjid itu loh. Ya, itu kan intelektualitasnya rendah. Ya kan? Bangsa-bangsa yang kencing di masjid itu. Lah, apa Nabi nggak khawatir kalau orang-orang Badui ini baca Quran jadi tersesat? Paham nggak maksudnya? Iya. Harusnya Nabi khawatir kan? Iya. Wah, nanti ini tangan. Iya, kalau dibaca sama orang kota pinter, langsung bisa ditakwil. Tapi kalau orang-orang desa, orang-orang Badui, ketika baca Al-Quran Allah punya tangan, maka karena mereka intelektualitasnya rendah, maka mereka memahami tangan dengan tangan. Wah, bahaya ini. Harus saya jelaskan ini. Kalau tangan itu bukan tangan, tapi kekuatan Allah. Harusnya kan ada penjelasan dari Nabi kan? Ada nggak penjelasan dari Nabi? Nggak ada. Artinya Nabi membiarkan para sahabat, baik yang Badui ataupun yang kota, Nabi membiarkan mereka memahami apa adanya.
sesuai dengan pemahaman mereka bahwa Allah sesuai dengan yang difirmankan. Ya, namun tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa dipertanyakan bagaimananya. Ya. Tapi ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk yang keempat, penyimpangan dalam asma wa sifat adalah at-takyif. At-takyif ini artinya menyerupakan. At-takyif artinya apa? Berasal dari kata-kata kaifa. Ya, kaifa haluk. Nah, bagaimana? Ya, takyif artinya membagaimanakan. Bahasa kita nggak enak ya. Membagaimanakan. Takyif sama tamfil itu ada sisi miripnya, tapi ada perbedaannya. Takyif yaitu ketika Anda mendeskripsikan sifat tanpa menyerupakan dengan makhluk lain. Ya, Anda mendeskripsikan sifat Allah tapi tanpa menyerupakan dengan makhluk yang lain. Contoh, ketika Anda ditanya, Pak, tangan Allah itu bagaimana? Oh, begini Mas. Tangan Allah itu punya ini, kemudian warnanya begini, kemudian ini, disebutkan sama dia, tapi itu nggak ada pada makhluk. Paham nggak? Atau ya, penyontokannya ya. Anda menyebutkan tentang sesuatu tapi itu tidak ada pada makhluk yang lain. Apa enaknya? Tidak ada gambaran sebelumnya. Iya, tidak ada taswir, tidak ada gambaran. Sudah Anda sebutkan, khayal. Khayal Anda sebutkan, oh Allah itu begini, Allah begini, Allah begini. Tanpa Anda serupakan dengan makhluk. Kalau menyerupakan dengan makhluk jadinya apa tadi? Tamthil. Jatuhnya tamthil. Tapi kalau Anda sekedar menyebutkan Allah begini, dan begini, namun tanpa menyebutkan seperti ini, maka itu disebut takyif. Takyif juga dari kata kaifiyah. Anda ditanya kaifiyah sholat bagaimana? Anda kalau ditanya kaifiyah sholat berarti bagaimananya sholat. Dimulai takbiratul ihram, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk, dan seterusnya sampai salam. Itu berarti Anda menyebutkan kaifiyah sholat, bagaimananya sholat. Nah, sama ketika Anda ditanya bagaimana sifat Allah, maka di situ Anda tidak memiliki informasi apapun tentang bagaimananya. Anda nggak punya informasi, ya. Karena informasi tentang bagaimananya, detailnya sifat Allah itu hanya dari siapa? Hanya dari Allah. Nggak bisa melalui akal, nebak-nebak gitu nggak bisa. Ya, maka ketika Anda ditanya tentang bagaimananya sifat Allah, maka jawab seperti jawabannya Imam Malik. Ya, apa jawabannya Imam Malik? Imam Malik ketika ditanya tentang sifat apa? Ini mizan jamaah. Jawabannya Imam Malik itu dijadikan oleh para ulama sebagai timbangan untuk semua sifat. Baik. Imam Malik. Nah, Imam Malik ditanya tentang sifat istiwa. Ya, Imam Malik ditanya tentang sifat istiwa. Kaifastawa. Pertanyaannya kepada Imam Malik itu berbunyi kaifa istawa. Tanda tanya. Pertanyaan ini yang diajukan kepada Imam Malik. Kaifastawa. Wahai Imam Malik, bagaimana Allah itu istiwa? Berarti kan orang yang bertanya ini pingin supaya yang menjawabnya ini mendeskripsikan tentang di atasnya Allah itu bagaimana. Apakah berdiri, duduk? Ini kan semacam itu kan? Allah di atas itu duduk. Duduknya itu silo, sembujur. Ini menyebutkan apa? Kaifiyahnya, bagaimananya. Atau dia sebutkan suatu bentuk Allah itu kaifiyahnya, Allah itu di atas arsy,
duduk. Kata dia, duduknya Allah itu sembujung. Apa bahasa Indonesianya sembujung? Selonjoran. Bahasa Indonesia kan? Ya, selonjoran. Tapi selonjorannya Allah tidak sama dengan selonjorannya makhluk. Untuk menghindari dari apa? Tamthil. Biar supaya dia nggak dianggap tamthil, dia membuat suatu ungkapan, ya, selonjorannya Allah tidak sama dengan selonjorannya makhluk. Tapi dia jatuh dalam perbuatan apa tadi? Kok takfir? Bukan. Takyif. Karena dia sudah lancang mendeskripsikan tentang bagaimana istiwanya Allah. Iya. Maka ketika ditanya kaifastawa, jawabannya Imam Malik ini adalah mizan. Ingat ya, barometer, timbangan. Bukan cuma sifat istiwa saja, tapi semua sifat nek ditakok nonang sampean jawab seperti jawabannya Imam Malik. Baik, Imam Malik punya 4 jawaban. Yang pertama, Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu diketahui. Apanya yang diketahui? Maknanya. Maknanya istiwa itu diketahui. Apa? Tinggi di atas. Semua orang Arab tahu istiwa artinya tinggi di atas. Apalagi digabung dengan ala. Istiwa kalau digabung dengan ala itu pasti maknanya tinggi di atas, nggak ada makna lain. Itu yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ya benar, kalau istiwa, istawa nggak digabungkan dengan ala, itu terkadang maknanya banyak. Ya, seperti misalnya Anda kalau sholat, imamnya mengatakan istawu. Itu dari kata apa? Istawa. Istawu. Apakah berarti maknanya Anda disuruh ke atas sama imamnya? Enggak. Itu istawu artinya ya luruskan, rapikan. Itu makna istiwa juga, tapi nggak pakai kata ala. Nggak ada kata ala. Tapi kalau istawa digabung dengan ala, pasti maknanya menunjukkan tinggi di atas. Sudah nggak ada makna lain. Baik, maka berarti istiwa maknanya diketahui. Nah, baru yang kedua, Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul, bagaimananya istiwa itu yang nggak diketahui. Maknanya diketahui, bagaimananya tidak diketahui. Pernah kita sampaikan ya, bedanya makna sama bagaimana. Kalau masih lupa, ingat parfum. Ya kan, sering saya contohkan tentang parfum ini. Parfum nanggono. Ya, enggak sudah guys, biarin ribet. Saya punya parfum. Saya katakan kepada Anda, parfum ini sifatnya wangi, harum. Ketika saya mengatakan kepada Anda parfum ini harum, Anda tahu nggak maknanya harum itu apa? Wangi. Wangi, lawan katanya apa? Busuk. Anda sudah terbetik, wangi itu artinya adalah sesuatu yang harum, yang enak dihirup, enak di hidung, ya, buat nyaman yang menghirupnya, ya kan? Anda tahu maknanya wangi itu, lawan katanya busuk. Tapi kalau Anda ditanya bagaimana wanginya parfum saya ini, kita tutup rapat, tahu nggak bagaimananya? Nah, itu namanya kaifiyah wanginya nggak diketahui. Nah, Anda baru tahu bagaimananya wanginya ini, kaifiyahnya. Maknanya kan tadi sudah tahu ya. Nah, Anda baru tahu bagaimananya kaifiyah ini dengan salah satu dari 3 cara. Ya, Anda bisa tahu kaifiyah dengan salah satu dari 3 cara. Dari 3 cara berikut. Ya, ada 3 cara ini toh. Yang pertama adalah melihat langsung
Atau kalau parfum berarti ngincipi langsung. Iya, merasakan, ngincipi lagi. Merasakan. Ya, Anda baru tahu kaifiyah, bagaimananya wangi. Tadi kan maknanya sudah tahu ya, wangi ya. Wes tahu. Bagaimananya wanginya, Anda baru tahu kalau ngincipi langsung. Cek delok sih mambuhe apa? Oh, ngene mambuhe. Ya, oh ternyata begini baunya. Baru Anda tahu bagaimananya. Kemudian cara yang kedua, kalau ini Allah, berarti kalau Anda ingin tahu bagaimana sifat Allah, maka Anda harus melihat Allah. Pertanyaannya, mungkin? Tidak. Berarti cara yang pertama nggak mungkin. Kalau berkaitan dengan Allah, nggak mungkin. Baik. Kemudian cara yang kedua, Anda bisa tahu bagaimana wanginya parfum ini, kaifiyahnya, atau bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menyerupakan dengan benda lain, atau menyerupakan dengan yang serupa, semisal. Ya, yang semisal. Parfum ini nggak tak incip nonang sampean. Tidak saya apa diincip dicoba. Iya, tidak saya cobakan ke Anda. Gak tak buka bungkusnya, segel soalnya larang. Ya kan? Anda pingin beli, pingin ngincipi, tak boleh. Iya, nek sido tuku, gak sido tuku, rugi. Maka supaya Anda tahu bagaimana harumnya, saya nggak punya sampel, saya nggak punya contoh harumnya. Dan ini plastikan juga, sehingga baunya nggak tembus keluar. Maka supaya Anda tahu bagaimana harumnya, saya permisalkan dengan bau lain yang serupa. Apa misalnya? Bau melati. Ya, kayak jenazah malah. Baunya kayak jenazah, kasih tuku. Ya, baunya kayak bunga ini. Ya, baunya kayak di Masjidil Haram tuh. Ya kan? Padahal ini nggak dipakai di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram nggak pakai ini. Masjidil Haram pakai bau-bauan yang apa? Asap yang dupa. Tapi saya punya yang cair. Cuman supaya Anda tahu bagaimana harumnya, saya bilang baunya kayak di Masjidil Haram. Dengan catatan orangnya pernah ke sana. Ah, iya. Orangnya memang pernah ke sana. Kalau nggak tahu ya sama. Coba doa ya karena. Intinya saya menyerupakan dengan hal lain. Kalau kepada Allah bisa nggak? Tidak bisa. Nggak ada, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara yang kedua gagal, nggak bisa. Cara yang ketiga, ada informasi yang valid ya, atau yang terpercaya. Ya. Ada informasi yang terpercaya yang menyampaikan kepada Anda tentang detail bagaimananya parfum ini, wanginya parfum ini. Ya, dikatakan kepada Anda, oh ini parfumnya ini wanginya itu seperti kalau seperti nomor 2 lagi. Gimana kalau parfum itu? Spesifik. Iya, spesifiknya. Ini parfumnya ini terbuat dari bahan ini. Iya, disampaikan kepada Anda terbuat dari bahan-bahan ini. Ada alkoholnya. Hah? Oh iya, dia bilang saya pernah ngincipi sendiri, saya pernah pakai sendiri, baunya enak, ya baunya harum. Pokoknya dia mendeskripsikan. Anda belum pernah ngincipi, tapi juga nggak ada benda lain yang baunya mirip sama ini. Tapi sama teman Anda itu dijelaskan sedetail sampai ada gambaran, sampai Anda paham bagaimananya wanginya itu, sehingga Anda jadi beli. Maka kalau kita tarik kepada pembahasan tentang Allah, informasi dari siapa yang bisa sedetail itu? Tidak ada. Kalau ada berarti dari siapa harusnya? Allah atau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dua-duanya, baik Allah ataupun Rasul, tidak pernah ngasih informasi tentang detail sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara yang ketiga ini juga gagal. Berarti nggak ada cara
untuk Anda mengetahui bagaimananya sifat Allah itu. Ada bagaimananya. Ingat ya, bagaimananya ada, tapi tidak diketahui. Jadi jangan Anda menolak bagaimananya, enggak. Paham enggak maksudnya? Ya, ada kaifiyahnya, itu ada. Allah di atas itu bagaimana kaifiyahnya? Ada kaifiyahnya. Tangan Allah itu bagaimana kaifiyahnya? Ada kaifiyahnya. Pendengaran Allah bagaimana kaifiyahnya? Ada kaifiyahnya, tapi tidak diketahui. Sudah, itu aja. Ada seorang satpam security di suatu gedung. Dia itu bisa melihat semua ruangan yang ada di gedung itu. Gedungnya 40 lantai. Jadi ada karyawan-karyawan, pegawai-pegawai di masing-masing gedung itu. Satpamnya ini tahu ngapain aja itu pegawai-pegawainya itu. Lagi ngapain aja itu satpamnya bisa tahu. Berarti kita tetapkan satpam ini punya penglihatan sih. Belum, sabar dhisik. Berarti Anda tetapkan satpam ini punya sifat melihat. Satpam ini melihat dengan penglihatan, semua gedung dilihat sama dia. Ya, tidak ada sudut gedung yang tidak terlihat. Semua dilihat sama satpam ini. Dan Anda tetapkan itu. Anda tahu nggak maknanya melihat di situ apa? Tahu maknanya melihat? Tahu. Ketoan, ya, tidak tersembunyi, itu maknanya. Nah, artinya apa yang Anda lakukan dilihat sama satpam itu. Ini maknanya. Dan Anda tetapkan, soalnya apa? Setiap kali Anda ketemu satpam, sama satpam yang dibilang, kon mau gini ya, kau tadi begini ya, kau tadi begini ya. Nah, ini berarti kan dia tahu melihat. Sekarang kita tanya kaifiyahnya. Kata Anda kepada satpam tadi, loh kok isok sampean delok ini? Kok bisa sampean tahu semua ruangan itu? Nah, baru menyebutkan kaifiyahnya. Bagaimana caranya? Ah, baru CCTV. Iya, ini loh. Saya di ruangan saya itu ada monitor CCTV yang memonitor semua ruangan yang ada. Nah, itu kaifiyah. Paham di sini ya? Bedanya kaifiyah sama makna. Yang ditetapkan sama ahlu sunnah apa? Makna atau kaifiyah? Maknanya. Adapun kaifiyahnya ada kaifiyahnya, tapi tidak diketahui. Pusing ya, Mas? Hah? Paham ya? Itu nah ini belum sih. Al-istiwa maklum. Istiwa sudah diketahui maknanya. Adapun bagaimananya itu tidak diketahui. Kemudian kata Imam Malik, nah ini nggak apa-apa pakai merah nih, karena ini peringatan dari Imam Malik. Wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah sesuai dengan maknanya itu hukumnya wajib. Artinya Anda wajib mengimani Allah istiwa sesuai dengan makna istiwa. Apa makna istiwa tadi? Tinggi di atas. Wajib diimani sesuai dengan maknanya. Nah, baru yang keempat, wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya, maksudnya tentang ini. Bertanya tentang bagaimananya. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena para sahabat itu baca nggak sih ayat-ayat tentang sifat? Baca. Mereka disampaikan oleh Nabi tentang sifat-sifat Allah. Allah turun, Allah berbicara, Allah punya wajah. Tapi anehnya dari sekian banyak sahabat, tidak ada satu sahabat yang berani lancang bertanya bagaimana sifat Allah tersebut. Nggak ada. Hatta yang badui-badui yang kencing di masjid itu biasanya paling luar biasa kalau tanya kepada Nabi itu. Ya, makanya para sahabat-sahabat yang di kota, kalau ada orang-orang badui sering dikai duit. Biar apa? Biar tanya kepada Nabi yang aneh-aneh. Iya. Soalnya kalau mereka yang tanya kepada Nabi, nggak enak. Apalagi
Iya, diseneni tambah Nabi. Bukan malah dijawab tambah disemprot sama Nabi. Tapi kalau orang Badui yang tanya kepada Nabi, Nabi apa? Menjawab, memaklumi. Iya. Makanya sering dikasih uang, suruh tanya yang kepada Nabi yang aneh-aneh sudah. Ya, tapi meskipun demikian, orang Arab Badui dengan intelektualitas mereka yang rendah, nggak terbetik mereka berani bertanya tentang kaifiyah, tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak ada yang berani seperti itu. Ya, maka dengan demikian apa yang diucapkan oleh Imam Malik ini terapkan pada semua sifat, bukan cuma sifat istiwa. Ya, karena ada kaidah al-kalamu fi ba'dis sifat kal kalami fi ba'dil akhar. Pembicaraan tentang satu sifat iku podo plek ambek pembicaraan tentang sifat yang lain. Ini kita lagi bicara sifat apa ini? Istiwa. Ya, nanti kalau kita bicara tentang sifat kalam, yo podo kok ngene pisan konsepnya. Kita bicara tentang sifat wajah, sama seperti ini juga konsepnya. Kita bicara tentang sifat mendengar, sifat melihat, ya, sifat ghadab, murka, ya, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah, sama seperti ini konsepnya. Ya, maka ini dijadikan mizan, timbangan oleh para ulama. Jawaban Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Itu tadi takyif, yaitu membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah tidak pernah menyebutkan kaifiyahnya. Maka barang siapa yang lancang menyebutkan kaifiyah sifat Allah, berarti dia terjatuh dalam kesesatan asma wa sifat berupa takyif. Nah, masalahnya sebagian ahli bidah, mereka itu nggak mau mengimani sifat-sifat Allah karena mereka nggak puas, nggak bisa, ahlu sunnah nggak bisa menjawab kaifiyahnya. Ya, seperti misalnya sifat turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Mereka menolak, masa Allah turun pada sepertiga malam terakhir? Kan bumi itu bulat, ya kan? Bumi itu bulat. 24 jam pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Kalau sepertiga malam terakhir sekarang di Surabaya, nanti berapa menit kemudian pindah kan? Ya, terus pindah. Geser terus. Maka kata mereka, masa masuk akal Allah pada jam pada jam 2 malam di Surabaya dia turun di Surabaya. Maka nanti ketika sepertiga malam terakhir geser ke mana, misalnya ke bagian barat, Jawa Barat, Allah turunnya ke Jawa Barat. Nanti geser terus, berarti Allah itu keliling. Ini sudah menyebutkan apa berarti? Menyebutkan kaifiyah, menyebutkan kaifiyah, tapi juga penyerupaan dengan makhluk. Ya, dia sudah menyebutkan kaifiyah, padahal konsepnya ahlu sunnah tidak menyebutkan kaifiyahnya. Nah, kesalahanmu dari awal, kenapa kau menolak Allah itu turun? Karena dari awal kau sudah jatuh dalam takyif. Dari awal kau sudah salah, keliru, kau jatuh dalam takyif. Ya, maka kita bilang enggak, Allah tidak seperti itu. Nah, balik tanya dia, ya wis, nek Allah gak koyo ngono terus ya opo? Ya, kan balik tanya dia. Kalau Allah tidak seperti yang saya katakan, keliling dunia, sepertiga malam terakhir Allah itu keliling terus karena Allah turun. Kalau Allah tidak seperti itu turunnya, ya sudah, jelaskan kepada kami bagaimana. Jawaban antum gimana? Hah? Iya, pakai jawabannya Imam Malik tadi. Antum dipaksa untuk menyebutkan kaifiyah gitu. Iya kan? Kalau antum nggak nyebutkan kaifiyah, menang dia. Oh, gak iso kan? Dia bilang gitu. Oh, gak iso kan? Berarti memang kon iki ngawur. Tak bilang enggak. Kita memang nggak bisa menyebutkan bagaimananya Allah turun karena kita nggak berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Allah nggak menjelaskan bagaimana turunnya dia. Nabi nggak menjelaskan bagaimana turunnya di, masa saya lancang jelasin? Oh, nggak gitu. Allah itu turunnya begini loh. Ini lancang. Enggak, katakan saja wassu'alu anhu bid'ah.
bertanya tentang bagaimananya Allah, sifatnya Allah, itu pertanyaan yang bid'ah. Selesai sudah. Dikejar kayak apa sama mereka tetap bilang seperti itu. Enggak, anak enggak mau jawab. Allah turun ya tidak sama dengan turunnya makhluk, tidak diketahui bagaimana turunnya. Tapi makna turun saya tetapkan. Allah benar-benar turun secara hakiki. Ya. Nah, karena mereka ini ahli bid'ah ini, karena mereka nggak puas dengan kaifiyah yang mereka ciptakan sendiri, maka mereka mentakwil. Sebenarnya bukan takwil, ini apa tadi? Tahrif. Turun di situ bukan Allahnya yang turun, tapi turun di situ rahmatnya yang turun. Ya, yang turun itu adalah rahmat Allah, perintah Allah. Maka kita tanya lagi, oke, berarti yang turun rahmatnya Allah, yang menurunkan siapa? Allah kan? Iya, yang turun rahmat Allah pada sepertiga malam terakhir. Berarti yang menurunkan Allah. Berarti Allah di mana? Nah, kenek mereka. Iya, bingung mereka. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Ayo kata Melayu nang di kan. Mereka juga menolak sifat Allah di atas. Bukan cuma Allah turun yang mereka tolak, Allah di atas juga mereka tolak. Maka kalau Allah turun ditakwil oleh mereka, dipalingkan maknanya rahmat Allah yang turun, berarti Allah sebagai yang menurunkannya, mau nggak mau kau menetapkan Allah di atas. Ini ahli bid'ah gitu. Kalau mereka jatuh dalam satu bid'ah, pasti ngerentek, apa ngerentek ini? Merantak. Podo ae. Menjalar, ya, pasti menjalar kepada perkara-perkara yang lain. Ya, bid'ah satu akan melahirkan bid'ah-bid'ah yang lain. Nah, karena mereka sudah kadung menetapkan Allah tidak di atas, maka mereka berusaha untuk mencari-cari celah lagi. Ruwet. Adapun ahlu sunnah mudah. Ahlu sunnah menetapkan Allah di atas, tapi juga Allah turun. Nah, akal mereka nggak bisa sampai di situ. Kok bisa di atas tapi turun? Ya, maka ini hanya permisalan saja, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman bahwa ada sesuatu yang di atas tapi juga turun. Apa itu? Matahari. Ya, matahari ketika terbenam, ya, maka dia disebut apa? Turun. Karena kalau siang kan di atas kan? Kita melihat matahari ndangak gini. Tapi kalau sore menjelang maghrib, kita ngelihatnya di mana? Di atas atau sejajar dengan kita? Sejajar dengan kita. Berarti dari atas sejajar turun. Tapi tetap matahari itu posisinya mananya bumi? Di atas. Ya, ini Allah nggak kayak gitu, awas. Ya, Allah tidak seperti itu. Ini hanya kita serupakan dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman bahwa ada makhluk yang di atas tapi dia juga turun. Kalau makhluk saja bisa, kenapa Allah nggak bisa? Ya, Allah turun dengan kebesaran keagungan Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tafwid? Yang tadi yang sujud tadi kepada Nabi Yakub, Yusuf, ya. Sujud penghormatan apa sujud seperti sujud ke salat? Ya. Sujud-sujud yang ada pada syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, semuanya sujud dalam rangka ta'zim. Ya, untuk menghormati, mengagungkan, memuliakan yang disujudi. Dan sujud itu juga bukan berarti bisa dipahami sujud seperti yang kita lakukan sebagaimana kita sholat, atau juga bisa berarti merunduk. Merunduk disebut sujud. Ya, dalam bahasa Arab. Adapun meskipun memang katakanlah itu sujud seperti sujud kita sholat, maka memang dibolehkan di zaman tersebut untuk sujud kepada selain Allah hanya dalam rangka ta'zim. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka tidak diperbolehkan sujud kepada selain Allah meskipun dalam rangka menghormati. Ya, berdasarkan hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, lamma qadima ilal Madinah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal ketika tiba di Madinah
Maka Mu'adz langsung menemui Nabi SAW dan sujud kepada Nabi. Ya, karena Mu'adz bin Jabal ketika di Syam, beliau melihat orang-orang Yahudi, Nasoro, mereka semua sujud kepada rahib-rahibnya, kepada pendeta-pendetanya. Maka kalau menurut Mu'adz, Yahudi Nasrani sujudnya kepada pendeta, maka Islam sujudnya kepada Nabi, kepada Rasulullah. Itu pemikiran yang sepele sebenarnya kayak gitu. Maka beliau pun langsung sujud kepada Nabi. Maka kemudian Nabi SAW menegur Mu'adz. Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'azamati haqqihi." Seandainya boleh diizinkan, ya, seandainya boleh untuk aku menyuruh seseorang sujud kepada manusia, yakni selain Allah, kalau boleh aku nyuruh orang untuk sujud kepada selain Allah, maka pasti aku akan perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Nah, kita tahu istri sujud kepada suaminya pasti dalam rangka menghormati, bukan dalam rangka menyembah. Apalagi Nabi menutup sabdanya dengan li'adhamati haqqihi, karena besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Nabi mengatakan seandainya, tapi tetap tidak diperbolehkan sujud kepada selain Allah. Itu di dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syariat-syariat sebelumnya, iya, memang diperbolehkan. Jadi termasuk sujudnya para malaikat ke Nabi Adam? Iya, benar. Iya, sama. Sujud ya, sujud ya. Sujud. Ya, itu sujud dalam rangka menghormati. Dan itu dalam rangka ibadah. Karena yang nyuruh sujud siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang dalam syariat kita keliru, ya, sesuatu yang kalau kita timbang dengan syariat kita itu sebuah kekeliruan, ya, sebuah hal yang dosa, ya, tapi kalau ternyata itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Seperti membunuh anak sendiri. Itu kalau dalam timbangan kita perbuatan terpuji atau tercela? Tercela, dosa. Tapi kalau Allah yang memerintahkan, jadilah itu terpuji dan itu ibadah. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, maka sama, sujud kepada selain Allah dalam timbangan kita itu sesuatu yang buruk, tercela. Tapi karena Allah yang memerintahkan, maka berubah menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang terpuji. Sekarang kita lanjutkan tafwid. Ya, at-tafwid. Tafwid berasal dari kata fawwadha yufawwidu, artinya menyandarkan atau menyerahkan, memasrahkan. Seperti salah satu doa yang diajarkan Nabi, wa ufawwidu amri ilaika, dan aku pasrahkan urusan-urusanku kepadamu. Ya. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa ufawwidu amri ilaika, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu ya Allah. Ya, aku serahkan urusanku kepadamu. Baik, ini namanya tafwid, menyerahkan. Nah, di sini terjadi syubhat. Ada syubhat dari sebagian ahli bid'ah. Mereka mengatakan bahwa metodenya Ahlus Sunnah, metodenya salaf itu adalah tafwid. Ya, metodenya salaf adalah tafwid. Apa yang diinginkan sama mereka? Tafwid adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, jangan Anda memberi makna pada sifat-sifat itu, tapi serahkan maknanya kepada Allah. Contoh misalnya, ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ya, Ar-Rahman itu istawa di atas arsy-Nya. Maka istawa di situ tadi maknanya apa kalau kita? Tinggi di atas. Tinggi di atas. Nah, kata mereka, ojo dimaknai itu. Jangan dikatakan istiwa itu maknanya tinggi di atas. Loh, terus maknanya apa? Maknanya serahkan kepada Allah. Kita nggak mau memberi makna. Ya, beda sama ahli tahrif, takwil tadi loh. Kalau takwil tadi nekat ngasih makna. Ya, istawa artinya apa tadi? Istaula. Nah, itu memberi makna. Ya, memberi makna yang batil maksudnya.
Tapi kalau tafwid, mereka nggak mau memberi makna. Istawa, ya sudah, artinya istawa serahkan kepada Allah, artinya. Kita nggak tahu artinya apa. Allah punya sifat mendengar. Allah memiliki sifat mendengar. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu, wahai Muhammad. Allah mendengar. Kata mereka, apa artinya mendengar di sini? Serahkan kepada Allah. Kabeh sifat serahkan kepada Allah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, syarrul mubtadi'ah, ahli bid'ah yang paling jelek di antara 5 ini, yang paling jelek, yang paling buruk adalah yang terakhir ini. Mana yang terakhir? Ya, ini. Adalah ahlut tafwid. Kenapa mereka dikatakan buruk? Karena yang pertama, ini melazimkan Allah menurunkan sesuatu yang tanpa ada maknanya. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang kosong dari makna. Paham nggak? Kita tahu ayat Al-Quran itu kebanyakan berbicara tentang apa? Ya, berarti berkaitan dengan Allah. Bahkan hampir ayat-ayat, semua ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan asma. Innallaha kana ghafurur rahima wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berapa ayat-ayat yang kayak gitu? Wake. Makanya saya bilang hampir tiap ayat di dalam Al-Quran itu kebanyakannya ditutup dengan nama Allah, dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Nah, kalau kata ahli tafwid, berarti Allah menurunkan itu tanpa ada tujuan, kosong dari makna. Apa maknanya innallaha bikulli syai'in qadir? Serahkan kepada Allah. Apa maknanya innallaha bikulli syai'in alim? Serahkan kepada Allah. Kabeh serahkan kepada Allah. Bukan karena nggak tahu, awas. Beda ya. Kalau ada yang nggak tahu, ya dia mengatakan wallahu a'lam, anak nggak tahu. Ini terpuji. Tapi mereka ini memang sengaja sudah dikasih tahu maknanya. Dalam bahasa Arab istiwa artinya tinggi di atas, terus dikandani. Tapi mereka memang konsepnya adalah tidak mau memberi makna kepada sifat Allah. Gak mau memberi makna. Serahkan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa mereka dikatakan ahli bid'ah yang paling sesat? Karena melazimkan, menjadikan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW juga nggak tahu maknanya. Coba tanya kepada orang-orang seperti ini, Nabi Muhammad tahu nggak maknanya istawa alal arsh? Kalau mereka bilang tahu maknanya Nabi, maka kita jawab, masa Nabi tahu maknanya tapi tidak dijelaskan kepada umat, disembunyikan untuk beliau sendiri? Nggak mungkin kan? Karena Nabi itu orang yang paling semangat menyampaikan wahyu. Gak mungkin Nabi menyembunyikannya, pasti dijelaskan kalau memang maknanya ada. Kalau memang maknanya tidak dipahami oleh para sahabat, pasti dijelaskan oleh Nabi. Tapi Nabi tidak menjelaskan karena para sahabat sudah dibiarkan memahami dengan sendirinya, sebagaimana pemahaman dalam bahasa Arab. Kalau mereka menjawab Nabi nggak tahu, wah ini tuduhan dahsyat ini. Nabi tahu nggak apa artinya istawa ala arsy? Nabi nggak tahu. Berarti sama saja menuduh Nabi bodoh. Makanya tafwid itu juga disebut oleh para ulama dengan ahlut tajhil. Orang-orang yang menganggap Nabi dan para sahabatnya itu jahil. Ya, menjahilkan Nabi dan para sahabatnya. Dan anehnya, dua metode ini dan takwil ya. Nah, dua metode ini itu dijadikan metode yang paling absolut oleh ahli bid'ah. Metode yang paling tepat untuk menafsirkan, memahami asma wa sifat. Sebelumnya kita belum jelaskan tentang tafwid ya. Tentang ahli bid'ah nanti terakhir saja. Adapun ahlu sunnah, ketika
ketika dikatakan bahwa salaf itu metodenya tafwid, maka yang benar adalah yang ditafwid itu makna atau kaifiyah? Ahlu sunnah ini kaifiyah. Nah, itu baru benar. Jadi ketika dikatakan salaf metodenya adalah tafwid, maka kita minta perinciannya. Apa yang kau maksud salaf metodenya tafwid itu? Apakah salaf mentafwid makna atau mentafwid kaifiyah? Kalau mereka mengatakan mentafwid makna, keliru. Salaf itu itsbat, menetapkan maknanya. Adapun kaifiyahnya baru tafwid, benar. Ya, kita tidak mengingkari kalau salaf itu menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Bagaimana Allah istiwa? Sampean tak tanya gitu. Apa jawaban Anda? Bid'ah. Ya, tidak diketahui. Saya serahkan kepada Allah, maknanya apa? Hanya Allah yang mengetahui bagaimana istiwanya dia. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana ilmunya dia, bagaimana kalamnya dia, bagaimana pendengarannya dia, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru tafwid. Baik. Kita ingin, sisa waktu masih cukup lah. Saya ingin memutarkan kepada Anda seorang dai yang ketika ditanya di mana Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan dengan jawaban yang saya sebutkan tadi. Dia mengatakan bahwa ahlu sunnah itu dua katanya, tafwid dan takwil. Dan antum perhatikan bagaimana ucapan orang ini. Tinggi di atas semua makhluknya. Tapi kalau ditanya lagi, apa itu tinggi di atas makhluknya? Itu diserahkan maknanya kepada Allah. Jadi jangan terkecoh tadi dia bilang tinggi artinya tinggi di atas makhluknya. Ya, coba ditanyakan lagi, apa makna tinggi di situ? Apakah zat Allah yang tinggi di atas makhluknya? Pasti dia menolaknya. Ya, karena mereka cuma mengartikan saja tinggi, istawa atau fis sama artinya tinggi di atas, sebatas arti. Ya, tapi makna yang terkandung dalam Allah tinggi di atas itu tidak mereka imani. Kalau Allah benar-benar di atas, tidak mereka imani. Ya, sama seperti kalau orang punya nama, tapi dia menolak kandungan dari makna tersebut. Seperti misalnya ada orang namanya Soleh. Di sini ada namanya Soleh. Beda ya, aman berarti. Ada orang namanya Soleh, tapi saya tidak mengimani kalau dia itu soleh beneran. Soleh hanya sebatas apa ya? Namanya tok soleh. Tapi saya nggak percaya kalau perbuatannya, akhlaknya, sifatnya soleh juga. Enggak. Saya cuma percaya namanya tok soleh, tapi kandungan solehnya ini tidak ada pada dia, tidak melekat pada dia. Nah, itu yang dimaksud dengan tafwid. Makanya mereka mengecoh Ahlussunnah. Saya mengimani Allah itu punya sifat ini, punya sifat ulu, punya sifat istiwa, punya sifat mendengar. Saya mengimani juga sama seperti kalian. Ya. Tapi coba, kau berani gak menetapkan maknanya? Kalau Allah tinggi, benar-benar tinggi di atas. Oh enggak. Ya, tinggi di sini kita serahkan maknanya kepada Allah. Maksudnya apa tinggi di sini? Mendengar di sini kita serahkan kepada Allah. Apa maksudnya Allah mendengar? Paham ya? Jadi mereka menetapkan nama, tapi tidak menetapkan kandungan. Kalau kita enggak, mendengar itu sifatnya, tapi kandungan mendengar tersebut, konsekuensinya mendengar yaitu idrok al-masmu'at, mampu menangkap suara-suara. Itu kan makna mendengar kan? Menangkap suara-suara. Itu tidak mereka imani. Jadi kalau Ahlussunnah mengimani. Nah, kemudian yang diucapkan orang ini tadi, yaitu berdusta atas nama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Nawawi, beliau memang, kita mengakui bahwa beliau memang jatuh dalam beberapa sifat. Ya, beliau memang tergelincir dalam beberapa sifat. Beliau mentakwil beberapa sifat. Ya, itu memang ketergelinciran Imam Nawawi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.
Namun bukan berarti madhabnya Imam Nawawi itu adalah seperti yang diucapkan orang ini tadi. Apa madhabnya tadi? Takwil dan tafwid. Enggak. Madhabnya Imam Nawawi tetap itsbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah. Itu madhabnya Imam Nawawi. Tapi tetap ada beberapa sifat-sifat yang Imam Nawawi tergelincir di situ, beliau mentakwil. Berarti Imam Nawawi kesalahannya itu adalah ketergelinciran, bukan kesalahan konsep. Beda loh ya. Kalau kesalahan konsep, maka fix dia ini memang menyimpang dari awalnya. Tapi kalau ketergelinciran, itu berarti konsepnya sudah benar, tapi ternyata error dalam rinciannya. Ini kita maklumi. Makanya Imam Nawawi tetap kita anggap sebagai ulama ahlu sunnah. Karena ketergelinciran beliau itu tidak menjadikan beliau kemudian kita sesatkan, kita anggap sebagai sebagai ulama ahli bid'ah, tidak. Makanya sering saya meminjam ungkapan guru kami Ustaz Abdurrahman Thayyib, bedakan antara watak dan watu. Ya. Bedakan antara watak dan watu. Sering dengar penjelasan beliau ini. Kalau watak, ya memang kelakuannya seperti itu. Pembawaannya dia seperti itu. Tapi kalau watu, ya itu cuma sesekali dia. Ya. Kalau watu itu cuma sesekali dan insya Allah sembuh. Jadi kalau sudah watak, nah ini sudah pembawaannya. Maka Imam Nawawi watu, bukan watak. Jadi kalau orang ini, wataknya memang dia. Ya, cuma sebagian orang terkecoh, dikira ahli sunnah. Nah, ini sebenarnya panjang ya, saya sampai lihat beberapa menit berikutnya ini. Sohibnya dia yang di sebelah tadi sampai berani mengatakan gak boleh bertanya tentang di mana Allah. Saya sampai tak ulangi lagi sama saya. Saya juga lupa ini. Asy'ariyah. Iya. Di mana? Di Indonesia? Iya di Malang. Di Malang? Sering ke Surabaya. Makanya sebagian orang familiar. Iya. Domisili di Malang? Iya. Domisili di Malang. Yang waktu khutbah Jumat itu juga ya mulia dia juga. Rasulullah mengetahui apa yang baru juga. Walau bantah, ada masih pendatang di situ. Iya. Oh sudah dibalikkan sini. Ah. Ini yang terkenal dengan nama-nama Habib-Habib itu. Iya. Dia mengatakan tidak boleh bertanya tentang di mana Allah. Orang ini mengatakan pertanyaan ainallah, di mana Allah, tidak boleh dipertanyakan, kata dia. Akhirnya dibantah sendiri sama sohibnya. Bagaimana kau melarang? Padahal hadis itu yang mengucapkan siapa yang bertanya di mana Allah? Rasul yang bertanya. Yang bertanya di mana Allah itu siapa? Rasulullah. Nabi SAW. Kok bisa sama orang ini dilarang bertanya di mana Allah? Nah, itu lucu karena sampai ketawa sendiri nih. Cakar-cakaran. Itu yang sudah kita sampaikan. Kita bantah. Dia mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah madhabnya dua, takwil dan tafwid. Dan itu juga ditegaskan oleh Al-Juwaini, ya kalau nggak salah tokoh Asy'ariyah Al-Juwaini. Dia mengatakan kullu nassin auhamat tashbih fa'awilhu aw fawwidhu warum tanzihan. Semua ayat-ayat Al-Quran atau hadits-hadits Nabi yang ada kemungkinan unsur penyerupaan kepada Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka takwil ke makna yang lain atau serahkan maknanya kepada Allah dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan. Paham maksudnya? Jadi kalau kita baca ada ayat yang mengandung unsur menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Nah, ini ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluk karena yang punya sifat tangan itu siapa? Kata mereka, makhluk.
Nah, kalau ada unsur-unsur menyerupakan, takwil ke makna yang lain. Tangan ditakwil menjadi kekuatan atau kekuasaan, ya terserah. Atau kata dia fawwidhu, atau serahkan maknanya kepada Allah. Baik. Takwil sama tafwid ini dua hal yang nggak bisa digabungkan. Kalau kau memilih takwil, berarti kau memberi makna kepada sifat itu. Sedangkan kalau kau memilih tafwid, berarti kau harus mengosongkan dari makna. Lah kok bisa digabungkan? Paham maksudnya jemaah? Iya. Berarti yang ahli tafwid pasti akan membantah yang ahli takwil. Ojo dikei makna iku. Wis jarno tangan dikono, ojo diartino kekuasaan. Marah yang ahli tafwid harusnya. Sedangkan yang ahli takwil marah kepada ahli tafwid. Lah kok gak mbokei makna? Iya. Tangan itu artinya apa? Serahkan kepada Allah. Loh, kayak ono makna, jangan dibiarkan kosong. Kasih makna, lumayan dapat nilai separuh. Kalau ujian kan gitu. Daripada kosong mending diisi, ngawur wis gak apa-apa wis. Dapat nilai separuh. Kok bisa dua metode sini? Kata dia digabungkan takwil sama tafwid, sedangkan dua metode ini berseberangan, bertentangan. Ya, maka metode yang selamat adalah metode as-salaf, yaitu ifbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Menetapkan maknanya dan menyerahkan kaifiyahnya. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan kembali pembahasan tentang pembahasan kitab Hirasatut Tauhid. Ya, balik lagi ke kitab inti. Lumayan panjang, berapa pertemuan? Lebih kayaknya 3. Lebih bacanya. 4 ini ya? Ya. Baik, maka ini pembahasan beliau tentang asma wa sifat. Ya, kata beliau, wa hadhihi hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihim bi ihsan wa hiya allati naqalaha al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari fi kitabih al-Maqalat an ashabil hadits wa ahli sunnah wa naqalaha ghairuhu min ahli al-ilmi wal iman. Kata beliau, inilah akidah ahli sunnah tentang sifat-sifat Allah, seperti yang kita jelaskan di edisi-edisi sebelumnya, yang diimani oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dan para tabi'in. Mereka mengimani asma wa sifat seperti yang kita jelaskan itu. Dan juga akidah tentang asma wa sifat seperti yang kita jelaskan, yaitu mengimani apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dipertanyakan bagaimana. Itu juga sudah diimani oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang dengan yang kepadanya dinisbatkan Asy'ariyah. Abdul Hasan Al-Asy'ari, beliau sudah rujuk kepada manhaj as-salaf, yaitu menetapkan makna. Itu bisa dibuktikan dengan karya-karya beliau yang terakhir, diantaranya yang beliau sebut di sini Al-Maqalat Al-Islamiyin. Ya, beliau punya kitab namanya Al-Maqalat Maqalatul Islamiyin. Demikian juga kitab beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Beliau juga punya kitab Risalah ila Ahli Thagor. Ya, 3 kitab ini menerangkan akidahnya Abdul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir. Beliau mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, berarti apa? Akidah salaf. Ya, karena di zaman tersebut yang dikenal berpegang dengan akidah salaf itu dikenal sebagai Hambali. Hambali bukan dari sisi fikih ya, tapi Hambali di situ karena memang Imam Ahmad di zaman tersebut terkenal setelah peristiwa apa? Iya, setelah peristiwa Quran Kalamullah, maka jadilah nama Imam Ahmad itu representasi dari akidah Ahlus Sunnah. Makanya yang berpegang dengan Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah disebut Hambali ketika itu. Bukan dalam fikih. Meskipun fikihnya Syafi'i mungkin. Tapi kalau berpegang akidahnya dengan akidah salaf, maka disebut Hambali. Ya, maka Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari beliau sudah rujuk ya kepada akidah salaf. Adapun yang orang-orang sekarang ini, meskipun mengakunya Asy'ariyah,
Tapi yang mereka ikuti bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mereka ikuti adalah akidahnya Fakhruddin Ar-Razi, akidahnya Al-Baqilani, akidahnya Al-Juwaini, As-Sanusi, dan tokoh-tokoh Asy'ariyah yang lain. Bukan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang penuh akidah mereka ini, Fakhruddin Ar-Razi, penuh dengan filsafat, ya, kemasukan ilmu kalam, ya, sehingga banyak kesesatan-kesesatan di dalamnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, gak ada yang tanya ya? Ada. Baik, silakan. Kalau memaknai la ilaha illallah dengan makna tiada Tuhan selain Allah gimana Ustaz? Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan, ya, Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih cocok diartikan ilah. Nah, di sini disebut sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah. Berarti Tuhan itu ilah, ma'bud. Juga bisa diartikan sebagai ma'bud. Ketokan. Ya. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Ya. Tuhan juga bisa disebut dengan ma'bud, yang disembah. Tapi wallahu a'lam, orang-orang kita, orang-orang Indonesia, ketika mendengar kata Tuhan, yang diinginkan sama mereka itu bukan yang disembah, tapi Tuhan di situ artinya adalah pencipta, yang menciptakan. Maka kalau dibuat terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, itu bisa membawa kepada makna tidak ada pencipta selain Allah. Sedangkan tidak ada pencipta selain Allah itu bukan arti dari la ilaha illallah. Karena kalau tidak ada pencipta selain Allah, pasti kata-katanya yang keluar la robba illallah. Bukan ilah, tapi la robba. Tidak ada rob kecuali Allah. Sedangkan kita diperintahkan mengucapkan yang apa? Ilah. Maka yang lebih aman ditafsirkan, diterjemahkan dengan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, karena para ulama menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang lebih cocok, wallahu a'lam. Cukup? Ya, anak kirain yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.